Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasna Galupangestuti, NPM 2122071151. Baiklah, di sini saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Sebelumnya, di sini siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, fase ovulasi, dan yang keempat yaitu fase pasca ovulasi. Selanjutnya dibagi menjadi 3 siklus, yaitu siklus uterus, siklus ovarium, dan siklus hormon. Nah, yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi ini diawali tidak dibuahinya sel ovum karena progesteronnya pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan pada dinding rahim dan juga menyebabkan menstruasi. Di dalam fase ini, hormon FSH dan hormon LH dibantu dengan hormon estrogen. Ini membantu mematahkan sel telur selanjutnya. Hal ini terjadi antara 3-7 hari. Selanjutnya yaitu fase praovulasi. Nah, pada fase praovulasi ini, hormon FSH dan hormon LH sedikit mengalami penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Seiring hormon estrogen naik, di dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua ini terus menari hingga tahap maksimal. Dan yang ketiga yaitu fase ovulasi. Nah, pada fase ovulasi ini setelah mengalami fase maksimal, hormon estrogen dibantu dengan hormon progesteron mengalami penurunan. Dan pada masa ovulasi ini ada kelanjutan pada hormon FSH dan hormon LH. Dan secara mendadak dan juga tinggi, hal ini menyebabkan folikel pecah, juga mendorong keluar dari ovarium. Selanjutnya, fase ini terjadi antara 16 jam sampai 32 jam setelah hormon FSH dan hormon LH. Yang keempat yaitu fase pasca ovulasi. Nah, pada fase pasca ovulasi ini, setelah ovum terlepaskan, folikel yang ditinggalkan ini membentuk corpus luteum. Dan setelah itu, corpus luteum dilepaskan, hormon progesteron juga akan menyebabkan suhu basal yang akan menandakan bahwa tubuh dalam masa subur. Setelah ovulasi, hormon progesteron dibantu dengan hormon estrogen ini memiliki tugas untuk membantu menahan dinding rahim. Namun, lama-kelamaan corpus luteum ini akan hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan dinding rahim akan luruh dan menyebabkan terjadinya menstruasi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai siklus menstruasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.